Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Damai di hati, shalom. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Ia berlakukan bagi kita. Maka di saat ini, dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita. Maka sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Gembala kami yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pun banyak kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk kami mengekspresikan segala sesuatu, segala hal yang mensukacitakan kami yang Engkau hadirkan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur pula Tuhan untuk kesempatan yang boleh tercipta di saat ini, ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh lagi belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam ini. Maka kami memohon, biarlah hikmat pengertian yang daripada-Mu akan ada bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman. Biarlah ia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang ia perkatakan dapat dimengerti, dapat dipahami oleh jemaat-Mu, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami dapat memahami apa maksud Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan ini. Maka terpuji Engkau, kami siap sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 hingga ayat 18 dengan judul Elia naik ke surga. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki.
orang-orang tangkas, biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi jika mereka mendesak sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elisa. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan kita di malam ini, maka terangkatlah sebuah tema regenerasi pelayanan sesuai kehendak Allah. Regenerasi itu artinya pergantian. Dan regenerasi pelayanan ini sebenarnya lebih menunjuk kepada pergantian pelayanan dari orang yang sudah tua kepada orang yang lebih muda untuk meneruskan atau melanjutkan pelayanan. Bicara tentang tua dan muda, pasti dalam benak, dalam pikiran kita terlintas tentang sebuah perbandingan bahwa masih orang tua yang lebih dapat diandalkan, lebih dipandang bijaksana dibandingkan dengan orang-orang muda yang masih terkesan mau hidup dalam kebebasan dan berhura-hura. Namun ternyata realita menunjukkan bahwa bukan tentang soal tua atau muda dalam kerja pelayanan, tetapi yang terpenting kesetiaan, kerendahan hati, mau belajar dan mau hidup dituntun oleh Tuhan, dan itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab sekarang kita melihat banyak orang-orang muda, banyak orang-orang yang di luar kepikiran kita, yang ternyata merekalah yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan, untuk melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, kita pahami regenerasi pelayanan ini adalah saat di mana ada orang yang akan menggantikan posisi kepemimpinan kita dalam pelayanan. Dan melalui pembacaan firman kita di malam ini, kita dapat belajar bahwa ternyata siapa saja kita dapat dipakai Tuhan untuk mau dibentuk, untuk mau diajar agar setia dan mengikuti kehendak Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Seperti Elisa yang awal kisahnya, dia hanyalah seorang anak yang hidup menggembalakan ternak orang tuanya, namun pada akhirnya dia terpanggil untuk menjadi murid dari seorang nabi yang bernama Elia. Saudara-saudara, Elia sendiri merupakan nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebab banyak rencana, banyak mujizat yang terjadi melalui Elia, yang semuanya karena Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri Elia. Dan karena Elisa ini adalah tipe orang yang setia, yang taat dan patuh, maka kemanapun Elia pergi, Elisa selalu mengikutinya. Dan kesetiaan itu tampak pada saat peristiwa 3 kali Elia menyuruh Elisa untuk meninggalkannya, sementara Elia akan melanjutkan pelayanannya karena dia tahu dia akan dipanggil Tuhan. Tetapi Elisa bersikeras untuk tetap mengikuti mentor atau pembimbingnya ini. Dan kesetiaan Elisa ini bukan hanya menunjukkan kesetiaannya kepada manusia, tetapi mau menyatakan bahwa dia juga setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan
motivasi baginya untuk menjadi seorang nabi seperti Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Elia akan terangkat dipanggil Tuhan, Elia mempertanyakan apa yang menjadi permintaan terakhir dari anak didiknya Elisa. Dan ternyata di sini Elisa memiliki kerinduan untuk dapat mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, untuk dapat mengerjakan mujizat-mujizat. Ia merindukan banyak perkara-perkara rohani terjadi dalam kehidupannya seperti yang dialami oleh Elia. Yang walaupun pada awalnya Elia mengatakan hal itu adalah sukar untuk dia alami, untuk dia nikmati, tetapi buah dari kesetiaan, buah dari ketaatan dari seorang Elisa, pada akhirnya ia mendapatkan seperti apa yang dia minta. Sehingga dimanapun Elisa melayani, ketika dia dapat dinobatkan menjadi seorang nabi menggantikan gurunya Elia, dia memberikan dampak yang luar biasa. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka apa yang patut kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bahwa kita percaya setiap orang memiliki cita-cita, setiap orang memiliki kerinduannya masing-masing untuk menjadi apa dirinya nanti. Tetapi kita pun percaya pada akhirnya perjalanan kehidupan kita dipilih Tuhan untuk menikmati setiap proses yang ia tentukan, sama seperti Nabi Elisa. Namun kadangkala sebagai manusia kita tidak tahan, kita tidak mampu untuk taat dan setia dalam segala proses yang Tuhan berikan, sehingga kadangkala kita banyak mengeluh. So banyak kebaikan yang kita ada backing, so banyak pengorbanan waktu yang kita biarkan, namun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan belum terjawab dan belum diberikan oleh Tuhan. Maka dari sini sebenarnya Tuhan menguji kesetiaan kita, Tuhan menguji kesabaran kita. Apakah kita tetap taat kepadanya? Apakah kita tetap mau mengikuti kehendak Tuhan? Atau sebaliknya kita memberontak dan mencari kenyamanan di luar Tuhan? Maka yang patut kita contoh dari Elisa yaitu kesediaan hati dan kesetiaan hatinya untuk mengikuti semua didikan. Ia setia dan belajar dari seniornya yaitu Nabi Elia, yang selama masa pendidikan Elisa memahami dan mengerti bahwa di masa ini adalah masa baginya untuk sekedar menyaksikan pekerjaan seorang nabi, dan ia yakin suatu saat nanti ia akan diberkati Tuhan untuk mengerjakan panggilan pelayanan seperti yang dilakukan oleh mentor atau pembimbingnya. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki mimpi, ketika kita memiliki harapan dan cita-cita, maka kita yakin mimpi itu akan terwujud seiring dengan banyaknya atau tingginya kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menjadi alat Tuhan dalam segala pekerjaan baik. Kita buktikan bahwa sebagai generasi-generasi, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita mampu untuk hidup takut akan Tuhan, serta kita siap sedia memikul tanggung jawab pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab dengan pemberian diri kita, dengan ketulusan kita untuk melayani, kita yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan akan selalu teralami dalam kehidupan kita. Dan menjadi pesan juga, janganlah kita meminta apa yang kita harapkan dari Tuhan, kemudian kita menyombongkan diri. Hiduplah seperti Nabi Elisa yang ketika dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang nabi, menjadi pelayan Tuhan, tetapi dia tetap hidup dalam kerendahan hati. Dia tetap mengutamakan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan.
Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami berterima kasih sebab penyertaan-Mu boleh nyata bagi kami. Ketika di saat ini dalam persekutuan yang beribadah belajar dari kebenaran firman-Mu, Engkau boleh menuntun semuanya itu, sehingga apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Kami yakin dan percaya apa yang boleh kami renungkan bersama dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami pun menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang percaya, kami akan hidup mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar sebagai umat kepunyaan-Mu kami akan terus belajar, kami akan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami, memberi kekuatan bagi kami untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka terpuji Engkau Bapa di sorga, biarlah setiap kami yang boleh melihat, merenungkan kebenaran firman yang disampaikan saat ini, kami pun akan menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh tercipta di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita. Semoga apa yang kita renungkan di malam ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat menjadi motivasi dalam kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini, agar semakin hari kita semakin diberkati dan kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, damai di hati.